manusia ministry ya, satu pelayanan misi yang ada pusatnya itu di kota Bandung ya. Dan bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kakak untuk bisa melayani firman di tempat ini ya, kepada adik-adik di SMP Negeri Fanatik ya. Negeri berapa? Ada Negeri Fanatik aja ya, nggak ada nomor biasa kan, ada Negeri 1, Negeri 2. Kalau ini Negeri Fanatik ya. Oke, saya mau lihat semangatnya dulu nih. Shalom teman-teman SMP Negeri Fanatik. Shalom. Ya, oke, semangatnya. Nah, teman-teman, kita akan buka firman Tuhan hari ini. Mari kita buka kitab kita dari Yohanes pasal yang ke-15. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 17 ya. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Ayat 13, demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku akan menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah teman-teman, kalau kalian mendengar kata sejati, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Sejati, lawan kata sejati apa? Pernah dengar misalnya pria sejati, wanita sejati, apalagi? Apa itu sejati teman-teman? Sejati itu artinya sesuatu yang asli, tidak palsu ya, sesuatu yang real ibaratnya, sesuatu yang nyata, tidak palsu. Dan yang sejati itu biasanya sesuatu yang punya kualitas terbaik di antara yang lain, karena dia asli, yang lain cuma tiruan ya. Nah sekarang kita akan belajar satu tema tentang kasih yang sejati. Artinya kasih yang asli, yang paling murni itu adalah kasih yang seperti apa ya. Nah teman-teman, di sini siapa yang kelas 1? Kelas 1 SMP. Kelas 1. Kelas 2? Kelas 3? Oke, nah ya, jadi kebanyakan ini teman-teman kelas 1, kelas 2 dan ketiga ya. Pernah nggak kalian merasakan kasih yang sejati teman-teman? Kasih yang kalian rasa orang-orang yang terima kalian apa adanya, orang-orang yang berteman dengan kalian tanpa ada maksud di belakang. Pernah? Pernah ya. Kasih dari siapa selain Tuhan Yesus? Dari siapa? Hah? Mama, teman, orang tua. Oke, kita akan lihat satu kisah. Saya akan membawakan satu cerita tentang satu kasih yang ditemukan di tempat yang begitu mengerikan. Kejadian ini terjadi di tahun 1942 sampai dengan 1945. Jadi berapa tahun lalu? Coba hitung, siapa sini yang menjadi itu? Ini peristiwa terjadi, kisah nyata, jadi bukan buat-buat. Kisah nyata di 1942 di sebuah kamp konsentrasi di masa Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua itu dimulai tahun 1939 sampai 1945. Jadi teman-teman sudah lahir belum? Belum ya. Termasuk kakak juga belum lahir 1939 ya. Nah ini peristiwa terjadi di masa lampau. Kisah tentang seorang pria. Pria itu adalah pria yang dikenal. Dia adalah kapten batalion pasukan Skotlandia di Perang Dunia Kedua. Nama orang ini adalah Ernest Gordon. Siapa namanya? Ernest Gordon. Coba lihat ya. Ada yang aneh nggak dengan pakaian mereka? Ada yang aneh nggak teman-teman? Ada. Coba kalian perhatikan. Yang aneh itu adalah mereka pria tapi pakai rok ya. Ya, nah ternyata itu adalah pakaian khas Skotlandia. Jadi kalau kalian ke negara
Skotlandia. Cowok-cowok tuh pakai rok ya. Jadi kalau cowok-cowok pakai rok itu kayak berarti orang Skotlandia ya. Ini tentara Skotlandia, Ernest Gordon. Ini dianya di waktu muda, waktu masih tentara. Ini dia waktu dia tua. Jadi Ernest Gordon adalah seorang yang ada di kamp konsentrasi ya. Jadi dia dan teman-temannya ditangkap oleh pasukan Jepang. Waktu itu Perang Dunia Kedua, pasukan Jepang menangkap pasukan sekutu, termasuk pasukan Skotlandia, lalu dibawa ke kamp konsentrasi. Kamp konsentrasi adalah tempat orang-orang tahanan perang dikumpulkan dan dipaksa untuk mengerjakan yang namanya kerja paksa. Ya, kalian pernah belajar sejarah ya? Tahu apa itu kerja paksa? Kerja rodi. Kerja rodi itu kita nggak mau kerja, tapi dipaksa kerja, gitu ya. Dan dibawa tekanan, dibawa ancaman. Nah, dia menulis satu buku tentang pengalaman dia yang sudah dijadikan film. Jadi kisah nyata hidup dia ini sudah difilmkan. Kalau teman-teman mau nonton filmnya, judulnya nih To End All Wars, untuk mengakhiri semua perang. Ya. Nah, saya akan cerita tentang kisah ini. Jadi singkat cerita, mereka ditangkap oleh pasukan Jepang. Dia, Ernest Gordon dan teman-temannya, tentara Skotlandia, tentara sekutu, dan ribuan, bukan cuma satu, bukan cuma 100, ribuan orang ditangkap sebagai tahanan perang. Lalu ditempatkan di satu kamp konsentrasi untuk membangun rel kereta api, teman-teman. Rel kereta api dari Burma ke Siam. Sekarang tuh daerah Burma ini namanya Myanmar. Dari Myanmar ke Thailand. Ini satu rel yang sangat panjang, ribuan kilometer pada waktu itu. Dan mereka harus melakukan pekerjaan yang berat. Mereka harus hutan belantaranya harus ditebang. Mereka harus bekerja keras, luar biasa. Dan pada waktu itu orang-orang di kamp konsentrasi diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dan di dalam bukunya dikatakan, Ernest Gordon katakan, kami semua diperlakukan seperti binatang. Ya, tidak dihargai, tidak diperhatikan. Dia manusia, tetapi tentara Jepang memperlakukan mereka seperti binatang, sampai-sampai orang itu begitu marah, begitu frustasi. Dan di camp itu yang isinya ribuan orang, sampai tidak ada lagi pikiran untuk memperhatikan orang lain. Semua cuma memikirkan diri mereka sendiri. Ya, kalian lihat gambarnya, orang-orang itu disuruh buka baju, cuma pakai celana kolor doang, panas-panasan. Mereka dipaksa bekerja. Di bekerjanya bukan cuma bekerja biasa ya. Bangun pagi-pagi kerja. Kalau di sini siang-siang panas ya, di sana juga panas. Panas, nggak boleh berhenti kerja terus sampai sore. Bayangin teman-teman, dari pagi kalian disuruh ibu guru lah misalkan, nggak usah kerja lah, kalian disuruh berdiri di tiang di situ dari pagi sampai sore, pingsan nggak? Bisa. Kalau siang terik nggak boleh berhenti, tetap jemuran. Nah kayak gitu kira. Nah mereka sudah dipaksa jemuran, lalu mereka juga dipaksa untuk bekerja. Kerjanya nyangkul, gali tanah, dan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya. Dan mereka bekerja tanpa baju. Bayangin kalian berjemur dengan baju lengkap, panas ya. Tapi bayangin kalau kalian buka baju cuma pakai celana doang, jemuran bertahun-tahun, kira-kira kulit kalian gimana jadinya? Bukan cuma hitam ya, jadinya apa namanya? Akan rusak kulit kalian, ya, karena sinar matahari begitu teriknya. Dan mereka melakukan ini selama 3 tahun kerja paksa itu. Apa yang terjadi ketika mereka bekerja? Makan pun dikasih seadanya, ya. Jadi mereka makannya dikit, kerjanya dari pagi sampai siang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama orang jadi dari kuat jadi lemah, sampai akhirnya orang-orang itu pada kurus. Kenapa? Karena mereka dipaksa kerja seperti ini teman-teman. Ini hutan belantara, mereka harus tebang. Pohon-pohonnya bukan lagi seukuran manusia ya, mungkin 3-4 manusia peluk pohon-pohonnya yang gede-gede itu baru bisa. Bang pohon, belum lagi di luar itu ya, di hutan banyak hewan-hewan buas, nyamuk, lintah dan sebagainya. Jadi mereka begitu tertekan. Mereka harus nyebrang sungai dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang-orang yang tidak tahan dan mati karena kekurangan makanan. Ya, bayangin kerja dari pagi sampai siang bertahun-tahun, gak ada istirahat, mati. Kalau mereka sakit, boleh istirahat nggak? Kalau kita di sekolah ya sakit, boleh nggak masuk?
Boleh. Nah, kalau di sini di camp konsentrasi kerja paksa tidak boleh. Kamu sakit, asal kamu masih bisa berjalan, masih bisa bergerak, masih bisa pegang palu, cangkul, kamu tetap kerja. Kapan baru boleh berhenti? Waktu sudah tidak bisa berjalan lagi. Dan waktu dia sudah tidak bisa berjalan lagi terkapar, ada nggak yang obati? Nggak ada dokternya. Sampai akhirnya dibiarkan mati dan akhirnya mati. Jadi di tempat ini yang bertahan, yang kuat, yang lemah diinjak-injak. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena kecelakaan kerja, lagi mau nyeberang sungai, bikin jembatan tenggelam, ada yang mati ketimpa pohon dan sebagainya. Jadi banyak orang mati dikatakan untuk menyelesaikan satu mil rel kereta api, satu mil itu 1,6 kilo, itu 393 nyawa mati. Bayangin. 1,6 kilo rel kereta api dibangun mengorbankan 393 orang mati. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena kekurangan makanan, ada yang mati karena kecelakaan kerja, ada yang mati dibunuh oleh tentara Jepang dengan cara ditikam dengan bayonet. Satu situasi yang begitu mengerikan di kamp konsentrasi. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Pada waktu itu dikatakan orang-orang dipenuhi dengan kebencian. Ya. Mereka tinggal di gubuk biasa, gubuknya pun gak ada temboknya, terbuka, cuma kayak gini, gak ada temboknya, dari kayu semua. Atasnya ini atapnya dari daun-daun. Bayangkan gak ada baju, tidur malam-malam dingin, digigit nyamuk dan sebagainya. Akhirnya orang-orang cuma memikirkan satu hal. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya kami bisa bertahan. Mereka cuma berpikir bagaimana kami bisa lepas dari kamp konsentrasi ini. Lalu ketika kami bisa lepas dari kamp konsentrasi ini, yang kami lakukan adalah kami akan mencabik-cabik daging tentara Jepang kalau mereka jatuh ke tangan kami. Jadi mereka dipenuhi oleh kebencian. Mereka dipenuhi oleh dendam. Tidak ada satupun orang yang peduli pada temannya. Kalau ada orang yang sakit dan mati, udah mereka dilupakan. Mereka hanya berpikir bagaimana saya bisa bertahan, dan motivasi orang-orang untuk hidup waktu itu adalah kebencian. Saya ingin balas dendam. Saya ingin membunuh tentara Jepang yang menyiksa saya. Satu kondisi yang begitu mengerikan. Sampai teman-teman ada satu peristiwa yang mengubahkan hidup seluruh tentara itu. Dan yang mengubah saudara Tuhan pakai satu peristiwa yang berhubungan dengan skop. Jadi yang mengubahkan kondisi yang luar biasa itu adalah satu peristiwa yang berhubungan dengan skop. Apa yang terjadi? Kok bisa skop ini merubah? Tuhan pakai skop ini untuk jadi satu pemicu perubahan yang terjadi di sana. Jadi ceritanya ada satu kebiasaan di kamp konsentrasi itu. Setiap kali mereka selesai bekerja, dari pagi sampai matahari udah mau terbenam, semua alat-alat dikumpulkan jadi satu. Ya, jadi semua alat-alat dikumpulkan jadi satu, lalu dihitung oleh tentara Jepang. Nah, ketika dihitung, kalau jumlahnya lengkap, baru mereka boleh istirahat. Ya, dan tentara Jepang mengatakan, kalau kalian berani memberontak dengan cara menyimpan alat-alat ini untuk menyerang kami, semua akan kami bunuh, gitulah kira. Jadi nggak ada yang berani, teman-teman. Semua orang pada waktu itu selesai kerja paksa, mereka kumpulkan, dihitung, lalu istirahat. Gitu terus hidup mereka menderitanya. Nah, satu kali ketika mereka sudah selesai bekerja, matahari sudah mulai turun, mereka harus istirahat, kumpulkan semua peralatan. Dihitunglah peralatannya. Ketika dihitung peralatannya, ternyata tentara Jepangnya menemukan ada satu skop yang kurang jumlahnya. Sampai akhirnya tentara Jepang ini marah dan dia berteriak, ada skop yang hilang, gitulah dia melapor komandannya. Sampai akhirnya saat situasi jadi kacau waktu itu, orang panik. Ini kenapa lagi tentara Jepangnya? Dan semua tahanan perang dikumpulkan di lapangan, jadi baris seperti di lapangan, semua baris. Lalu tentara Jepang itu berteriak kepada mereka, kalian semua bajingan, siapa yang berani mengambil skop ini? Saya peringatkan,
Siapapun yang mencuri satu sekop ini akan kami bunuh. Cepat mengaku. Kalau tidak, kalian semua akan kami bunuh. Gitu ya. Jadi semuanya ketakutan dia. Dan pada waktu itu semua menundukkan kepala dan tidak ada yang mau mengaku, teman-teman. Siapa yang sudah mencuri sekop ini? Semakin mereka diam, tidak ada yang mau mengaku siapa yang mencuri, dan katakan apa yang terjadi. Semakin tentara Jepang itu marah dan hendak membunuh mereka. Tiba-tiba ketika tentara Jepang itu bersiap-siap untuk menghajar mereka, ada seorang pria maju ke depan mengaku lagi. Apa yang terjadi? Pria yang maju ke depan langsung dipukul brutal oleh tentara Jepang yang marah. Dipukul dengan senjatanya sampai dia meninggal, mati. Saking ngerinya, teman-teman, ketika dia sudah tidak berdaya, tidak bisa bergerak, dipukul terus, udah mati pun terus dipukul, bayangkan, mengerikan. Dan orang ini mati. Lalu apa kata teman-teman yang lain? Bodoh orang itu. Udah tahu tentara Jepang itu jahat, beringas. Kita nggak salah aja kita dipukul, apalagi kamu mencuri dari mereka. Itu orang bodoh. Itulah kira-kira masa berani curi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka udah mati. Mereka tidak peduli dengan orang yang mati itu, dan mereka pun tidur lagi, istirahat lagi, menjalani penderitaan satu hari lagi, besok menderita lagi. Ya, seperti itu. Lalu ternyata tentara Jepang itu hitung lagi skopnya, dan dia mendapati bahwa semua skop lengkap, tidak ada satupun skop yang hilang. Dan ini membuat seluruh tahanan itu kaget. Kenapa? Karena ternyata orang yang mereka bilang bodoh, orang yang mereka bilang wah ini mah orang bodoh, orang yang nekat mencuri, adalah orang yang berkorban untuk mereka. Satu orang yang mungkin mereka tidak kenal, tetapi ia rela untuk berkorban. Dia rela menyerahkan dirinya. Dia rela menyerahkan dirinya untuk dipukul sampai mati demi orang lain yang tidak mengasihi dirinya. Mungkin di antara tahanan-tahanan yang untuk dia, untuk mereka, orang itu mati, orang-orang itu pernah menyakiti mereka. Orang-orang itu pernah menyakiti dia. Tapi dia menyerahkan dirinya untuk mati. Teman-teman, kalau kita mau nggak seperti itu? Kita nggak curi skopnya. Lalu teman-teman kita yang lain itu jahat sama kita. Mau nggak kita maju ke depan menyerahkan diri lalu kita mati demi orang-orang yang mau jahat, yang sudah jahat ke kita? Mau? Enggak ya? Apalagi orang itu musuh kita istilahnya ya. Biarin aja semua mati daripada saya mati buat mereka ya. Ini yang terjadi ya kita. Tapi orang ini tidak. Dan akhirnya peristiwa pengorbanan ini membuat seluruh camp sadar bahwa orang ini, orang yang bahkan sudah dijahati oleh mereka ini, sudah mati untuk keselamatan mereka yang tidak mengasihi mereka, yang tidak mereka kasihi. Dan akhirnya seluruh camp waktu itu tertegur, tertegur. Akhirnya semua sadar, kami sudah dikasihi oleh orang yang sebenarnya sudah kami jahati, orang yang tidak layak. Nah, firman Tuhan yang kita dengar tadi berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Tuhan menyebut kita sahabat. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya teman-teman, kita ini sahabat Tuhan atau bukan? Kita sahabat Tuhan atau bukan? Sahabat ya. Kita bangga nggak jadi sahabat Tuhan? Bangga ya. Seringkali kita berkata saya sahabat Tuhan, Tuhan mati untuk saya. Tapi tahukah teman-teman bahwa sebenarnya kita ini bukan sahabat Tuhan. Kita adalah musuh Tuhan karena dosa. Siapa di sini yang tidak berdosa? Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Sahabat adalah orang yang tidak pernah jahat pada kita, betul? Sahabat adalah orang yang senantiasa mendukung kita.
Tetapi kita manusia adalah manusia yang berdosa. Artinya apa? Kita sudah menyakiti hati Tuhan. Dosa kita membuat kita terpisah dari Tuhan. Dosa kita menyakiti hati Tuhan. Dan itu membuat kita sebenarnya, kita semua ini adalah musuh-musuh Tuhan karena dosa-dosa kita. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Alkitab berkata, Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ingat itu. Artinya apa? Ketika kita tidak, hidup kita masih tidak benar, kita masih mengabaikan Tuhan, kita menjadi musuh Tuhan karena dosa kita. Di momen itu Tuhan Yesus mati buat kita. Berbeda dengan yang lain. Yang lain, percayaan lain berkata, kamu dikasih Tuhan kalau kamu sudah melakukan A, B, dan C. Semua hukum-hukum sudah kamu lakukan. Tetapi Tuhan Yesus di Alkitab dikatakan Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita jahat sama Tuhan, ketika kita tidak peduli Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap sayang kita, Tuhan mati buat kita. Itulah kasih sejati yang hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Dan kematiannya di kayu salib mengubah hidup kita, sehingga kita yang awalnya kita ini musuh Allah semua. Kita semua musuh Allah karena dosa. Tapi karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Dia mengubah status kita dari musuh-musuh Allah. Kita diubahkan menjadi sahabat-sahabat Allah. Apakah karena kita layak? Tidak. Tapi karena Dia mengasihi kita lebih dulu. Inilah kasih sejati yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita tidak bisa temukan di tempat lain. Orang lain ya, kalau mau mengasihi kita harus ada syaratnya. Ya, orang lain mengasihi kita harus ada syaratnya. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Inilah kasih sejati. Walaupun kita lemah, walaupun kita mungkin dipandang teman-teman, di antara kalian mungkin pernah ada dibully teman-temannya, dibilang kamu gak punya masa depan, kamu gak bisa apa-apa. Bahkan mungkin orang tua kalian berkata, kamu ini anak yang menyusahkan, tidak saya harapkan lahir, dan sebagainya. Orang-orang menghina kita sampai mungkin kalian secara pribadi percaya, saya ini gak bisa apa-apa ya, saya ini gak ada gunanya ya. Bahkan orang tua saya pun tidak menginginkan kelahiran saya. Saya manusia yang tidak berharga. Hari ini firman Tuhan berkata, engkau semua berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan, saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya berharga di mata Tuhan. Katakan ke teman-teman kiri kanan kalian, kamu dikasih Tuhan. Katakan, ya, Tuhan mati untukmu. Ya, jadi kita itu dijadikan sahabat oleh Tuhan. Ya. Dan kita berharga di mata Tuhan. Jangan lagi ada di antara teman-teman yang berkata, oh saya gak berharga, saya gak berguna. Enggak, yang benar adalah kita semua berharga. Karena itulah Tuhan Yesus mati untuk kita. Padahal kita tidaklah, tapi Dia sudah menjadi sahabat kita. Dia menyatakan kasih yang sejati pada kita. Kasih yang tanpa syarat. Kita lihat ketika ada seorang yang mati untuk orang-orang di camp itu, apa yang terjadi? Camp itu berubah. Kondisi di camp itu